Rasakan semangatmu, buktikan kita mampu berkolaborasi, tunjukkan aksi, satu tempat untuk berkreasi. Ayo kawan semua, kita bersama berinovasi, kita pasti bisa. Ekspresikanlah semua karya-karyamu hanya di Bandung Creative Hub. Halo Sobat Kreatif, Sampurasun. Bertemu lagi bersama saya Rizky Sanjaya di BCA Talk. Di BCA Talk kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang tentunya sudah keren banget, berpengalaman kemana-mana, membawahi sebuah komunitas yang besar. Kita akan membahas banyak tentang lengser ambu. Kebetulan hari ini kita sudah bersama ketua dari komunitas Lengser Ambu Jawa Barat bersama Kang Abeb. Kita sapa langsung yuk. Oke. Halo Kang Abeb. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sampai hari ini baik, sehat juga gitu ya. Dan tidak ada hal-hal apapun juga. Jadi sehat jasmani, rohani, alhamdulillah. Alhamdulillah. Abeb nggak apa-apa ya ngomong tentang Lengser Ambu. Siap. Kang Abeb, nih saya kan sempat baca ya, kalau nggak salah lengser itu asal mulanya di kerajaan-kerajaan. Beliau bisa bertugas sebagai patih dan sebagai pengawal raja. Nah, korelasinya dengan lengser ambu sendiri gimana sih, Kang? Oke, kalau berbicara tentang lengser memang banyak versi ya. Tapi yang saya ambil adalah yaitu penasihat raja ajalanya. Memang waktu zamannya dulu dari Pak Wahyu Wibisana gitu ya, dari tahun berapa, 60 berapa lah sekian, lupa saya modulnya, terus juga bergeser sampai sekarang. Ya memang banyak perubahan, tapi pada dasarnya intinya adalah si lengser itu masih tetap saja dia ada sebagai penasihat raja, bataranya lah ya. Jadi yang mengurusi semua kegiatan raja ya lengser gitu ya, seperti itu. Nah, korelasinya sampai yang sekarang menjadi di tahun ini gitu ya, sekarang banyak perubahan. Jadi banyak perubahan itu bukan dibuat semata-mata, bukan dibuat karena ini kesengajaan, tidak, tapi karena tidak sengaja. Dan memang para seniman dulu seperti ya Pak Lili gitu ya, yang waktu itu juga sebagai narasumber di komunitas Lengser Ambu Jawa Barat, ya mereka bilang bahwa ya kan berkesenian mah kan universal ya. Ya betul. Jadi berkreasi, berkarya ya silakan saja. Dan itu memang tidak ada kesengajaan. Di saat misalkan dulu tuh ada ceritanya kalau nggak salah tuh siapa gitu ya paling membuat gitu ya akhirnya ya ini selengser, ayah lengser gitu. Nah, yang akhirnya ya sampai sekarang pun jadi menjamur dan semua dari ya memang si lengser ini adalah acara-acaranya memang terbatas, hanya cuma satu aja sih sebetulnya nama yang dipakai lengser, yaitu di upacara adat mapak panganten. Ya, jadi kalau misalkan untuk yang acara-acara lain itu nggak ada dulu tuh ya. Nah, sampai perubahan sampai sekarang ada ambu gitu ya. Dulu mah dari zaman-zaman dulu saya waktu itu ngelengserin kelas 3 SMP ya. Sekarang hampir 20 tahun ngelengseran gitu ya. Sebagai lengsernya dulu nggak ada ambu. Nah, sekarang betul sendiri. Nah, sekarang memang jadi ada ambu karena memang ya ini adalah zamannya, terus juga karena memang permintaan yang dari masyarakat ya antusias juga gitu ya. Tapi sebetulnya kalau berbicara tentang masalah lengser sebetulnya tidak ada ambu. Bahasanya pun juga kalau misalkan ambu mah harusnya abah, bukan lengser gitu ya. Padanannya abah ambu. Betul, abah ambu. Tapi karena memang masyarakat dan si para seniman sudah di otaknya atau dirasukinya lah ya bahasa-bahasa itu, ya akhirnya lengser ambu terkenalnya. Tapi sampai sekarang pun juga ada yang ambunya tuh bukan original, tapi ada yang simel, gender gitu ya, seperti itu. Nanti kita bahas lah tentang masalah. Memang di sini memang banyak polemik, banyak pro dan kontra, tapi sih pada dasarnya adalah saya tidak bermasalahkan itu gitu ya. Tapi sekarang adalah bagaimana saya di komunitas Lengser Ambu Jawa Barat, yaitu untuk bisa membina dan memperbaikinya gitu ya. Karena itu juga itu terjadi, saya mau mengikis juga tidak ya, mengikis juga mungkin dengan proses yang lama berapa tahun gitu ya. Saya ngelengsernya 20 tahun. Kalau misalnya sekarang
dirubah lagi untuk ya saya harus bisa proses 20 tahun ya keburu tua sayanya gitu ya, keburu tidak semangat lagi untuk memilih. Nah tapi sekarang yang ada biarlah itu terjadi karena kita juga di Palili dan lain pun juga sebagai kreator mereka gitu ya, sebagai kuratornya juga, dan mereka juga sah-sah saja gitu, tapi memang ada etika dan estetikanya yang harus kita pahami dan kita laksanakan. Baik, saya tadi menggarisbawahi lengser itu sebagai penasihat raja. Betul. Berarti pengantin pria itu diibaratkan Betul. kita kawal, Betul. kita sampai bertemu dengan si pengantin wanitanya kayak gitu. Betul. Sebetulnya ya kalau dibilang sia-sia ya garis besarnya seperti itu saja. Tapi sekarang sudah menjadi ada lucuna gitu ya, ngebodor. Ada sebetulnya mah lengser mah bukan ngebodor gitu. Cuman lengser mah ya maneh bahasa Sunda maneh penasihat rajanya, maneh kumaha carana maneh kan menjadi raja. Mal mungkin misalkan raja orang misalkan dijumpalikan gitu nya ngebodor da urang mah teu ngabeng kadinya, tapi karena memang audiens dan masyarakat dan memang lumrahna sudah payuna lah, bahasa kerenna payuna gitunya ya akhirnya terjadi gitu. Nah sekarang tugasnya saya untuk bisa membenahi itu semua, kita balikin lagi, tapi memang kita juga harus mengikuti zaman juga gitu, tong nepikeun ka baheula we gitu ya. Tapi zaman ayeuna teu dijalanin gitu ya, salah juga gitu ya. Nah, kita harus sinergi dan harus combine lah antara dulu dan yang sekarang itu harus seperti apa. Baik. Oke. Udah cukup banyak yang bahas tentang segi sejarah lengsernya. Sekarang sejarah ini dong Kang, komunitas lengser Ambu Jawa Barat sendiri boleh ceritakan? Oke, untuk sejarah komunitas lengser Ambu memang kalau ya dari bahasa lengser pun panjang. Ya. Nanti kalau misalkan mau Akang atau dari tim mau modulnya lengser Ambu nanti saya siapkan. Oh, boleh itu ada ya. Gitu. Nah, sekarang kita balik ke komunitas. Kalau untuk komunitas memang perjalanan panjang pisan kan. Saya dulu sih sebetulnya bukan Jabar, dulu adalah ruang lingkupnya adalah lokal saja, yaitu di Kota Bandung. Tapi karena memang saya punya tugas dan tanggung jawab ya nyaah lah ya, bukan hanya saya aja tapi para anggota pun ya sudah kita bikin jadi Sajabar. Dulunya adalah ruang lingkupnya adalah yang kecil aja, kita bikin grup hanya WA-an saja, yang itu tugas gunanya adalah untuk biasanya misalkan bahasa seniman mah nabuhnya. Jadi lamun misalkan aya acara nabuh teh nya Pak beja-beja gitu. Didinya mana kosong tuh tangan sakian gitu ya, tangan sakian dina wedding gitu. Di wedding. Orang kosong, nah itulah gunanya. Tadinya tuh seperti itu, tapi ya akhirnya ya udahlah kagok lah orang bikin komunitas asalnya dari yang itu pun juga terjadi pembahasan komunitas itu dulu saya ngekos gitu ya di dekat SMKI, hanya beberapa lengser Ambu yang datang 5. Ya sudah kita bikin komunitas yang akhirnya bikin karena seniman lengser Ambu diajak kan mau. Pertemuan kedua itu hampir 30 sampai 50 orang di rumah gitu ya. Yang akhirnya berkembang lagi, ya sudah saya mencoba untuk kemarin bikin komunitas lengser Ambu saja asalnya KLA. Yang ada dalam proses perjalanannya sekarang menjadi komunitas lengser Ambu Jawa Barat. Dan itu proses menjadi komunitas lengser Ambu Jawa Barat itu tidak gampang karena itu juga saya harus sosialisasi. Jadi kalau misalkan ada bahasanya tuh kalau misalkan maneh edek ngageureurkeun atau misalkan maneh edek model kumahanya maneh datangan gitu. Rangkul merekanya gitu. Dan itu yang saya lakukan sama tim beberapa orang, saya keliling Jabar gitu. Jadi kendaraan sendiri, ongkos sorangan, karena memang satu adalah kita kecintaannya, bukan pujian, tapi rasa tanggung jawab dan kecintaan kepada seni. Yaitu ya saya juga dapat rezeki pun dari lengser Ambu, malahan keluarga Abe pun bapak almarhum sampai si bungsu gitu ya, bibi dan semua itu lengser Ambu semua gitu ya. Berarti ya sudah saya harus memberikan rasa-rasa bangga buat kedua orang tua atau para terhun itu. Yang kita terbuatlah saya ya udahlah orang keliling Jabar, orang cobaan. Malahan di Garut ada 3 orang, saya datangin gitu sosialisasi. Ya orang bikin yuk, rangkul mereka dengan sosialisasi dan ini. Nah perjalanannya panjang, kalau diceritakan tidak mungkin hanya 5 menit, harus beberapa jam gitu ya. Tapi intinya adalah semua saya merangkul semuanya dengan tim yang akhirnya Sajabar itu kita rangkul. Ada 13 korwil, yaitu kalau Kota Bandung jelas sebagai barometernya. Karena kantornya pun juga pusatnya juga di Bandung. Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, terus Cianjur, Sukabumi,
Purwakarta, Karawang baru kemarin dibuka gitu ya. Terus ada yang mau di Serang juga, Jakarta juga ada yang mau dibuka gitu ya. Ya alhamdulillah mereka respon yang luar biasa. Tapi saya yang mengajak tuh memang punya tugas dan tanggung jawab dan beban yang luar biasa kan. Karena tidak segampang membalikan tangan ya. Yang tujuannya adalah bukan pujian untuk bikin komunitasnya, tapi si komunitas ini adalah untuk bisa memenuhi dan menjadi wadah mereka untuk berkarya. Gitu. Berarti berawal dari niat yang besar, kemudian alhamdulillah antusiasnya besar juga ya dari publik. Langsung ini Kang, saya ingin nanya, kalau si komunitas Lengser Ambu Jawa Barat nih, kan tadi Akang ke Garut, ketemu 3 orang pelaku Lengser. Ya. Nah, pertanyaan saya, hanya mewadahi Lengser Ambunya saja atau sama si grup-grup musik Nayaganya juga? Sebetulnya untuk yang sekarang yang kita lakukan adalah kalau untuk yang grup musik sih tidak ada, karena itu juga itu personal ya akhirnya. Karena lingkung seni yang membuahnya lingkung seni, kalau Lengser Ambu adalah personal. Tapi ya sekarang banyak, malahan di Sukabumi itu bukan hanya lingkung seni saja, tapi anggota kepolisian Bu Dewa itu ya sekarang menjadi Lengser Ambu gitu ya, ikut di, nah polisi pun juga gitu ya, jadi Lengser Ambu gitu ya. Jadi sekarang Lengser Ambu universal lah. Dan siapapun yang mau silahkan saja, atau juga kita bahasanya memang Lengser Ambu, tapi saya pingin si Lengser Ambu itu bukan hanya ngalengseran hungkul, tapi saya ingin berkembang bahwa bagaimana ya kalian kalau misalkan memang ada kerajinan apa-apa, saya mau bikin UMKS, usaha mikro seniman gitu ya, usaha mikro kecil seniman. Jadi ada yang produksi berenuk, ada yang produksi, kalau di Tasik adalah sendal tarumpah gitu, dan banyak-banyak ya akhirnya itu dikemas. Terus juga ada edukasi, pengajaran dan lain gitu ya, kita sosialisasi seperti itu. Jadi bukan hanya sebatas Lengser Ambu yuk main nabeh di wedding gitu ya, acara Sabtu Minggu cuma itu saja, tidak. Dan sekarang prestasinya juga luar biasa untuk komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Iya. Itu tujuannya banyak juga ya. Banyak. Tidak hanya sebatas di Lengser Ambunya Betul. aja. Oke, Kang Apip bisa ditahan dulu semangatnya. Kita istirahat dulu, kuy. Oke. Hanya di Bandung Kreatif Hub. Di Bandung Kreatif Hub. Kembali lagi di Becatol. Tadi kita udah istirahat dulu sama Kang Abeb yang begitu semangatnya menjelaskan tentang komunitas Lengser Ambu Jawa Barat. Lanjut ya, Kang Abeb. Saya ingin nanya nih, kan info terakhir yang saya tahu ya, untuk resepsi pernikahan sendiri kan masih belum boleh pakai upacara adat. Betul. Nah, komunitas Lengser Ambu Jawa Barat sendiri bagaimana memaknainya? Oke, memang dalam keadaan pandemi ini semua juga para seniman tiarap semua ya. Kalau dilihat di luar sana miris kan gitu ya. Karena memang ada sebagian para seniman yang menggantungkan hidupnya mencari rezeki di wedding dan event dan lain-lain. Tapi dalam keadaan pandemi ini ya semua juga jadi tiarap gitu ya. Tapi ya memang bukan hanya kita, tapi semua seluruh dunia pun kena dampaknya ya, seperti itu ya. Tapi dalam proses ini alhamdulillah dari komunitas Lengser Ambu, walaupun memang ada sebagian yang keluh kesah ya, karena ya wajar lah manusiawi gitu ya, dia hidup gitu ya, untuk bagaimana bertahan hidup gitu, mencari rezeki pun juga ditutup semuanya. Tapi alhamdulillah kemarin dan Abeb ngurusin semua, saya ada asosiasi ya, yang kemarin memang untuk di Kota Bandung pun juga sudah diperbolehkan sebetulnya, dan alhamdulillah bulan kemarin sih belum sempat, belum sempat tapi belum diperbolehkan. Iya. Tapi kita bikin simulasi, kita bikin malahan Abeb dari komunitas Lengser Ambu bikin prototipnya sendiri kesehatan gitu ya, sendiri bahwa ini harus seperti ini. Ya akhirnya juga kemarin Abeb ketemu sama Bu Kenny dari tim asosiasi juga ada Epoy dan lain. Saya datang ke sana, saya ingin ada SOP-nya dong gitu ya. Sebetulnya sih sudah diperbolehkan sama pemerintah gitu ya. Tapi memang itu dia, kita harus melaksanakan SOP-nya. Kayak misalkan dari upacara adat asalnya durasi setengah jam jadi 15 menit. Nah, dipersingkat. Terus juga
Ya kemarin Abeb ngobrol sama Bu Kenny pun seperti itu, terus juga harus ada protokol kesehatannya kayak masker, penari pakai masker, pakai sarung tangan, terus juga pemusik juga harus dibatasi, social distancing gitu ya. Semua, dan itu pun juga alhamdulillah kemarin sudah simulasi, sekarang juga sebetulnya lagi di Kopo Square nih, lagi simulasi juga, dan mudah-mudahan semua juga Agustus semua sudah mulai nabuh lagi, mulai bekerja lagi mereka di para seniman. Dan alhamdulillah di Lengser Ambu kemarin saya juga udah mulai acara lagi gitu ya, dan ya itu dia itu ya, satu-satunya kita bisa melaksanakan protokol kesehatan gitu. Jangan sampai nanti kita juga disalahkan gitu ya, abang-abang. Tapi ya itulah, balik lagi sama para seniman mau nggak atau misalkan merasa bahwa aing sehat, bahasanya kasarnya begitu kan, karena kan seniman mah bebas pisan, baiklah udah penyakit mah, umur mah Allah gitu ya, bukan urusnya bukan begitu gitu, dan itu mah iya gitu. Tapi sekarang kita dalam situasi keadaannya seperti ini ya, lu juga harus bisa mengikutin gitu ya apa yang menjadi kebaikan buat kita semua gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai satu-satu. Cuman sekarang aturan yang berlaku memang kita mah seniman nggak masalah, vendor nggak masalah. Sekarang adalah dari pihak gedungnya, semua yang mengurusi semua itu, yang tadi kemarin Abeb ketemu sama Bu Kenny dan Pak Kabit ya di Disbudpar, itu gedung yang ngurusin semuanya nantinya. Jadi kita mah ya terima beres saja sebetulnya, tapi dalam pelaksanaan di lapangannya ya kita harus bisa melaksanakan protokol kesehatan. Situ. Jadi bukan hanya nunggu panggilan-panggilan untuk mentas lagi, tapi si para pelaku seni juga nyiapin protokol-protokol kesehatan. Betul, itu harus. Malahan kita bikin asosiasi, bukan asosiasi, forumnya lah. Kita bikin forum lingkung seni yang akhirnya ya kalau misalnya kalian tidak melaksanakan, kalian kena sanksi gitu ya. Yang ditakutin adalah kita nanti, walaupun misalkan di situ kan orang banyak di gedung kan, ada tamu, ada vendor, ada lain-lain. Nah, walaupun misalkan nauzubillah minal ya, saya misalkan di gedung, saya mah udah sehat. Nah, yang sakit mah misalkannya dari tamu, nanti kita kena dampaknya gitu ya. Kita harus kerjasama, vendor, WO, gedung, kita tim kesenian, ya kita harus kerjasama gitu ya. Gitu. Jadi tidak yang misalkan aing bahwa mau aing lah, itu pakai masker gitu ya, nggak masalah. Ya nggak bisa begitu juga gitu. Kita harus dari diri kita sendiri lah. Seperti itu. Baik. Kang Abeb, saya nih masih penasaran kan, di awal kan katanya kan awalnya lengser, nambah ambu. Nah sekarang kan ambunya banyak yang kata Kang Abeb gender laki kayak gitu. Itu bisa diceritain lagi nggak sih tadi? Ya. Nah inilah yang kontra banyak tentang female ya, banyak pisan Kang. Malahan saya kena semprot lah malah. Tapi bagi saya mah nggak masalah, karena itu juga itu adalah input ya buat kami komunitas lengser ambu. Tapi begini. Saya tuh yang tidak boleh untuk mendiskriminasi atau membuat mereka yang menjadi, ya mereka dengan seperti itu pun juga mencari nafkah kan ya. Dan saya untuk menghilangkan itu pun juga tidak bisa, karena itu sudah terjadi gitu. Tapi untuk memperbaiki, oke lah, karena memang wadahnya sudah ada komunitas lengser ambu. Nah, Abeb sharing sama Pak Lili bahwa, ya maaf Pak Lili disebut ya, karena memang saya waktu itu FGD gitu ya, seminar tentang lengser ambu itu sama Pak Lili sama Pak Iik waktu itu di Teras Sungai Cibiru, dan dibawahi sama Disbudpar ya, diadain sama Disbudpar. Nah memang itu sudah terjadi, tapi yang Pak Lili bijak gitu, mereka yang bilang bahwa si ambu mah hanya peran saja. Di saat misalkan kalau misalkan tentang masalah non gender dan homo dan lain mah itu mah dari zaman Nabi pun sudah ada gitu ya. Tapi alangkah baiknya adalah di sini, di si komunitas, si ambu ada, tapi itu hanya dalam peran saja. Tapi dalam kehidupan nyata itu jangan sampai itu dipakai gitu ya. Ya kalau misalkan memang dalam peran saja ya silakan saja. Ya sekarang banyak jangankan ambu yang menjadi kontra, Nini tahu kenapa mereka yang tidak yang sampaikan, nah itu kan gender juga, bukan menyalahkan diri tahu, tapi dia hanya peran saja dalam kehidupan nyata ya tidak yang seperti itu. Nah itu juga saya yang misalkan untuk membenahi pun juga yang tidak segampang membalikkan tangan, orang-orang pun tanya rada-rada gitu hese Kang, malah malikeun aku mah aing we da aing nu ngaambuan da aing nu ngalengseran. Tapi komunitas yang membuat itu, saya tidak menghukumi, tapi mereka yang
menyadarkan mereka bahwa cik atau era sekarang udah ada komunitas tuh ini loh seperti ini prestasinya, ini loh seperti ini. Ya akhirnya mereka berbuat dan mereka oh iya ini salah ya. Asana misalkan ambu jujumpalikan ya, wah itu mah edan pisan kan gitu ya, jujumpalikan sekarang udah nggak ada. Di komunitas Lengser dari misalnya ujung rambut sampai ujung kaki ini pakaiannya tuh harus seperti ini. Namun gelis-gelis sekalian. Tapi nama mungkin misalkan ambu gelis gitu ya, tapi ayeuna malah aya gitu ya. Terus tata cara etika estetikanya harus dipakai. Asal nama samping sakieu gitu ya. Jadi orang kan raja kan gitu nya, mapak raja manya gitu terus bikin ke jujumpalian emangnya sirkus gitu ya. Kan enggak. Tapi sekarang sudah meminimalisir gitu ya semua itu dan alhamdulillah semua di anggota komunitas Lengser Ambu. Malahan sekarang saya untuk yang ambu yang similar tuh ada saya bikin grupnya adalah The Gelis. The Gelis itu adalah tolong benahi semua yang ada di luar sana. Kalau misalkan ada yang tidak ikut pun ya kita juga silahkan saja, biarkan saja gitu ya. Tapi wayahna lamun dihukum ku masyarakat dan lain-lainnya itu mah pribadi mereka gitu. Jadi kalau insya Allah di komunitas Lengser Ambu ada pun, tapi insya Allah sesuai dengan estetika. Walaupun memang saya mah tidak pernah mendukung kan ambu teh sebetulnya mah gitu ya simil, tapi karena ini sudah terjadi ya sudahlah. Karena itu juga mereka juga cari nafkah, dah hese urusan perut mah kan gitu ya. Kalau misalkan urcek kurang, eta salah udah aing mah senang gitu kan, seniman mah kan gitu. Itu yang jadi berbenturan, itu yang jadi pasianan nanti. Terus kan saya pernah baca juga hasil FGD-nya kalau nggak salah, jadi ada 2 kesimpulan. Yang pertama ya balikan lagi ke selera masyarakat. Misalkan memilihnya konsep Lengser Ambu priai ya pakai perempuan asli. Kalau misalkan modern mungkin kayak yang tadi. Terus ya mungkin tambahan juga sedikit filosofi tentang ambu itu agar layeut sampai tua kan si Lengser Ambu ya, sampai tua kayak gitu ya. Terus ini kan ingin nanya nih, kalau komunitas Lengser Ambu Jawa Barat sendiri ada sekretariatnya nggak sih? Ya, untuk sekretariat alhamdulillah sekarang dulu di samping Mayang Sunda ada ya di situ. Tapi sekarang udah pindah. Kita sekretariatnya alhamdulillah kita di Ruko Nonstop lantai 3 itu di situ untuk mereka yang maksudnya orang-orang berpikir di situ silakan saja gitu, rapat dan lain untuk ide gagasan di situ kita tuangkan. Memang sekarang kan udah nggak sulit si komunitas Lengser Ambu. Kalau dulu mah memang di hire semua sama Abeb gitu ya sebagai ketua. Tapi sekarang mah udah wilayah korwilnya sudah ada, yang mereka yang berbuat laporan ke pusat, ya saya yang mengarahkan nantinya gitu ya korwilnya. Jadi korwil sudah ada kantornya masing-masing, terus juga pusat pun sudah ada. Kalau Ruko Nonstop sendiri ada di daerah mana kan? Tuh Bagus Ismail. Oh, Tuh Bagus Ismail. Dari sini ya lumayan. Terus ini Kang, ada sosial medianya nggak sih kalau orang ada yang tertarik? Sosial media ada, yang di IG itu KLJB Official ya komunitas Lengser Ambu Jawa Barat itu nanti ada. Terus di YouTube itu KLJB Official. Terus yang di Facebook komunitas Lengser Ambu Jawa Barat di situ. Itu media dan alhamdulillah aktif lah sekarang. Alhamdulillah. Terus ini Kang, terakhir, misalkan nih sobat kreatif ada yang mau bergabung tapi dia itu bukan pelaku seni Lengser Ambunya, boleh nggak sih misalkan sharing-sharing tentang keilmuannya? Boleh, karena tuh juga di Lengser Ambu tuh bukan hanya sebatas Lengser Ambu, bahasanya aja komunitas Lengser Ambu, tapi di dalamnya tuh ya orang-orangnya tuh yang ada di pemerintah, ada di kesehatan, ada yang dari pengusaha dan lain-lain, semua ada gitu, pekerja gitu ya, dan semua ada. Jadi silakan saja, malahan dari event organizer, wedding organizer, semua di situ nanti kita belajar sama-sama. Dari UMKS-nya gitu ya, semua juga ada di situ. Jadi silakan saja kalau misalnya masyarakat ya mudah-mudahan makanya si mindset ini dibalikin ya. Kadang kan si anak muda mah sekarang mah udah gengsi atuh Kang. Nah, si Lengser Ambu gitu kudu misalnya curat-curat Lengser Ambu. Nah, tapi mindset itu saya balikin bahwa si Lengser Ambu tuh bukan hanya sebatas aki-aki nini-nini anu misalkan nabuh-nabuh, tidak. Tapi mereka yang berbuat yang sekarang alhamdulillah dari prestasi pun juga ya, alhamdulillah dari rekor muri 1.500 Lengser Ambu ya. Itu dari Disbud Park, itu di Car Free Day Dago waktu itu. Terus juga gelar karya ya, gelar karya di Taman Budaya itu 7 karya pure, 7 karya ya. Jadi bukan hanya Lengser Ambu aja, ada yang Dogar sama Domba Garut gitu ya, sama Tarawangsa dan lain penari dan lain. Terus juga Kemenhunkam, kita udah notaris juga sudah ada. Terus yang kemarin kita bikin thriller film
ya. Malahan harusnya sih tahun sekarang tuh si Lengser Ambu dan skrip dan sutradaranya itu sudah dibuat, sutradara sudah ada. Harusnya sih bikin film sekarang tuh. Nah kemarin trial film tuh itu kita di Teras Sunda Cibiru, kita bikin trial film Lengser Ambu. Nah sebetulnya tahun sekarang kalau nggak corona tuh kita bikin layar lebar. Saya pingin mengangkat si Lengser Ambu ini menjadi layar lebar. Dan itu sudah ada, malahan si peran utamanya adalah Surya Saputra waktu itu. Nah tapi karena corona gitu ya akhirnya dipending. Insya Allah nanti 2021 mudah-mudahan layar lebarnya juga udah dibuat, skripnya sudah jadi. Terus juga kita bikin buku. Jadi saya bikin buku Lengser Ambu ya buat anak cucu bahwa nah iya Lengser Ambu mah saya buku nah gitu. Jadi para kurator udah 10 kuratornya ya. Jadi kita jangan sampai ada miskomunikasi gitu ya. Jangan ada beda persepsi. Saya kurator 10, sekarang baru bab 6. Nanti akan dibukukan bahwa ini Lengser Ambu punya buku. Nah ini buat anak cucu kita yang pingin tahu tentang Lengser Ambu seperti apa. Sekarang juga lagi bikin podcast YouTube ya, lagi rame ya. Orang seniman ya bukan bangga buat komunitas. Orang seniman lagi terpuruk, tapi insya Allah mudah-mudahan Lengser Ambu masih tetap berkarya. Dan sekarang bikin podcast mengangkat seni dan budaya. Saya tujuan podcast itu adalah bukan gaya hidup, bukan hiburan, ngabodor dan lain tidak, tapi saya mengangkat seni dan budaya. Saya pingin si podcast KLJB ini menjadi ensiklopedianya seni dan budaya gitu ya. Jadi misalkan nanti anak cucu ya, heunya di situ teh aya ya narasumberna teh misalkan Oni SOS, aya di situ teh di videona gitu. Dan alhamdulillah kemarin udah support Ogi SOS, Oni SOS, Kidaus, Cidar gitu ya. Besok Cepiah, Rita Tila dan lain semua yang Jatika, Abdul Jatika semua hadir di situ semua. Alhamdulillah mereka respon luar biasa, mereka datang ke kantor kita untuk podcast KLJB. Jadi intinya KLJB sangat terbuka bagi siapapun yang mau bergabung. Terbuka pisan. Banyak ranah yang bisa diperdalam. Malahan saya sekarang pinginnya adalah saya pingin menjadi ekskul lah di sekolah. Iya. Dalam artian masa bodoh. Dan memang orang yang berpikir absurd pisan tuh Lengser Ambu, udah kudu nama tari musik udah jelas. Iya mah Lengser Ambu ini akhir di mana gitu ya. Tapi saya mah dengan pedenya saja gitu. Karena saya sudah berbuat dan berkarya, dan berkaryanya silakan saja bisa dinikmati. Dan saya pingin nantinya adalah si pemudi atau yang sekolahan itu harusnya lu nggak usah gengsi bahwa Lengser Ambu itu sudah berbuat dan sudah bisa mengharumkan ya khususnya Jawa Barat, Kota Bandung, malahan dunia gitu ya seperti itu. Nah apalagi bikin film, saya pengen ditonton sama dunia gitu bahwa iya ya Lengser Ambu untuk misal percintaan wae atau gitu ya, tapi angkat seni dan tradisinya. Betul. Kang Abeb, yuk closing statement boleh disampaikan ke sobat kreatif ataupun para pelaku seni yang sedang menyaksikan. Siap. Yuk kita sama-sama sebagai para seniman ya. Jangan merasa paling aing, merasa egois bahwa ya da aing mah enggak, yang harus seperti yuk kita sama-sama, karena itu juga kita punya tugas dan tanggung jawab yang luar biasa kepada nenek moyang kita, pada para kalkun kita tentang seni dan budaya. Memang tidak hanya sekarang saja, malahan sekarang udah milenial ya zamannya. Ya ini adalah tugas tanggung jawab kita bagaimana si seni budaya ini tetap eksistensi, tetap berkarya, tetap selalu ada, tetap diminati gitu. Itu yang takutnya adalah apalagi zaman sekarang milenial gitu ya, ini takutnya hilang gitu ya, seperti itu. Yuk kita bebarengan, kita satu tangan, kita antai-antai sauyunan untuk baik pemerintah, masyarakat, seniman atau siapapun itu. Yuk orang bebarengan kita hidupkan lagi, kita tunjukkan pada dunia bahwanya ada yang luar biasa seni budaya yang layak untuk ditampilkan di internasional. Seperti itu. Oke, itu saja dari saya. Tetap berkarya. Amin. Ya, tetap berkarya, tetap semangat, tetap apa ya? Ya survive aja di seni dan budaya gitu. Tong gengsi lah. Iya, pokoknya gitu. Siap kan? Baik, terima kasih Kang Abe udah hadir ke studio kita, berbagi keilmuan juga. Mudah-mudahan makin lancar, makin berkah lagi kerjanya. Amin. Nah, sobat kreatif, kita sudah hadir di sesi perjumpaan kita di BCA Talk kali ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat-manfaatnya, dan juga sobat kreatif sekalian boleh nih bergabung ke komunitas Lengser Ambu Jawa Barat karena banyak banget yang bisa digali oleh sobat kreatif sekalian.
Saya Rizky Sanjaya pamit undur diri. Jumpa lagi di BCA Talk edisi selanjutnya. Sampurasun. Sampurasun. Salam kreatif.